Halo para pionir dan pegiat Web3. Kembali lagi di channel kita. Pernahkah kalian membayangkan apa jadinya jika dunia kripto yang selama ini dianggap liar, tiba-tiba memiliki aturan main yang sangat ketat? Nah, tahun 2026 ini menjadi titik balik besar dengan hadirnya Clarity Act 2026 di Amerika Serikat. Undang-undang ini bukan sekadar aturan biasa, tapi bisa menjadi angin segar atau justru badai bagi banyak proyek blockchain. Namun, di tengah ketatnya aturan baru ini, nama P-Network justru semakin mencuat ke permukaan. Mengapa sistem KYC berbasis AI milik Pi dan model distribusinya disebut-sebut sebagai anak emas dalam regulasi baru ini? Apakah ini saatnya P-Network membuktikan keunggulannya di peta regulasi global? Mari kita bedah tuntas bagaimana Clarity Act 2026 akan mengubah masa depan P-Network dalam video kali ini. Let's dive in. Dampak Undang-Undang Clarity 2026 terhadap P-Network. Undang-Undang Clarity 2026 dapat membentuk kembali regulasi mata uang kripto dan mendorong kepatuhan pada P-Network. Undang-Undang Clarity 2026 menetapkan standar desentralisasi yang ketat di Amerika Serikat, menciptakan potensi keuntungan bagi sistem KYC berbasis AI milik P-Network. Langkah legislatif ini menandakan pergeseran regulasi yang dapat menguntungkan struktur dari ekosistem P-Network. Menuju era baru regulasi kripto. Industri mata uang kripto global sedang memasuki fase baru seiring dengan kerangka regulasi yang mulai terbentuk lebih jelas, terutama di Amerika Serikat. Salah satu perkembangan yang paling banyak dibicarakan adalah Clarity Act 2026, yang juga dikenal sebagai Transparency Act, UU Transparansi. Undang-undang ini memperkenalkan kriteria yang lebih ketat untuk menentukan apakah suatu aset digital memenuhi syarat sebagai aset yang terdesentralisasi. Inisiatif legislatif ini dipantau secara ketat di seluruh ekosistem Web3, karena dapat mengubah cara proyek kripto beroperasi, berkembang, dan berinteraksi dengan regulator. Bagi P-Network, dampaknya sangat signifikan karena desain dan model operasinya tampak selaras dengan beberapa aspek utama dari kerangka kerja yang diusulkan tersebut. Inti dari Clarity Act, uji desentralisasi. Inti dari Clarity Act adalah konsep pengujian desentralisasi. Regulator semakin fokus untuk menentukan apakah jaringan blockchain benar-benar terdesentralisasi atau secara efektif dikendalikan oleh sekelompok kecil individu internal. Perbedaan ini memiliki konsekuensi luas, memengaruhi bagaimana aset digital diklasifikasikan, dikelola, dan diperdagangkan dalam sistem keuangan. Secara historis, banyak proyek kripto mempromosikan desentralisasi sebagai karakteristik utama. Namun, dalam praktiknya, konsentrasi kepemilikan, struktur tata kelola, dan pengaruh investor awal seringkali menimbulkan pertanyaan tentang distribusi kekuasaan yang sebenarnya. Clarity Act berupaya mengatasi kekhawatiran ini dengan menetapkan standar yang lebih jelas dan tolok ukur yang spesifik. Keunggulan strategis P-Network. Arsitektur P-Network dapat menawarkan keuntungan strategis dalam konteks ini. Sejak tahap awal, proyek ini telah menekankan partisipasi pengguna yang luas dan kepemilikan yang terdesentralisasi. Dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, ekosistemnya dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada kontrol terpusat dan mendorong model partisipasi yang lebih inklusif. Salah satu elemen paling menonjol dari strategi kepatuhan P-Network adalah sistem Know Your Customer, KYC, yang didukung oleh AI. Verifikasi identitas telah menjadi isu kritis di ruang kripto, terutama saat regulator fokus memerangi penipuan, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya. Pendekatan P-Network memanfaatkan AI untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses verifikasi. AI dan keamanan identitas. Penggunaan kecerdasan buatan, AI, dalam proses KYC juga menjawab tantangan baru seperti teknologi deepfake dan manipulasi identitas. Dengan menerapkan mekanisme deteksi tingkat lanjut, P-Network bertujuan untuk memastikan setiap akun sesuai dengan individu asli. Hal ini mendukung prinsip satu dompet digital per orang, yang semakin dipandang sebagai landasan ekosistem digital yang adil dan transparan. Dari perspektif hukum, tingkat jaminan identitas ini dapat memainkan peran krusial dalam memenuhi persyaratan kepatuhan. Penekanan Clarity Act pada transparansi dan akuntabilitas selaras dengan ide partisipasi pengguna yang terverifikasi, yang berpotensi memposisikan P-Network sebagai model bagi proyek lain yang ingin beradaptasi dengan lanskap hukum yang berubah. Perlindungan partisipan kecil. Aspek penting lainnya dari rancangan undang-undang ini adalah fokusnya pada perlindungan partisipan skala kecil. Di banyak pasar kripto, investor awal dan pemegang besar memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga dan keputusan tata kelola. Konsentrasi kekuasaan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan partisipan yang lebih kecil. Sebaliknya,
Model distribusi P-Network bertujuan untuk memitigasi risiko-risiko ini dengan mendistribusikan kepemilikan ke basis pengguna yang besar dan beragam. Pendekatan ini tidak hanya mendukung desentralisasi tetapi juga selaras dengan tujuan hukum mengenai keadilan dan integritas pasar. Jaringan di mana kekuasaan didistribusikan secara luas cenderung lebih sulit dimanipulasi oleh sekelompok kecil aktor. Tantangan dan peluang masa depan. Penerapan uji desentralisasi di bawah Clarity Act dapat menonjolkan perbedaan antara berbagai model blockchain. Proyek yang sangat bergantung pada kontrol atau kepemilikan terpusat mungkin menghadapi pengawasan yang lebih ketat, sementara mereka yang menunjukkan distribusi nyata dan partisipasi pengguna mungkin mendapat manfaat dari klasifikasi hukum yang lebih menguntungkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kepatuhan tidak ditentukan oleh satu faktor saja. Meskipun sistem KYC dan model kepemilikan P-Network sangat penting, regulator kemungkinan besar akan mempertimbangkan berbagai kriteria lain, termasuk struktur tata kelola, arsitektur teknis, dan transparansi operasional. Kesimpulan. Secara keseluruhan, Clarity Act 2026 mewakili perkembangan signifikan dalam pembentukan regulasi mata uang kripto. Dengan menetapkan standar yang lebih jelas untuk desentralisasi dan transparansi, undang-undang ini berpotensi membentuk kembali industri dan memengaruhi cara proyek dievaluasi. Bagi P-Network, pergeseran regulasi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Infrastruktur dan strategi kepatuhan yang sudah ada mungkin cocok untuk persyaratan baru, namun inovasi dan adaptasi berkelanjutan sangat penting untuk memanfaatkan keuntungan ini sepenuhnya di dunia Web 3 yang berkembang pesat. Jadi, kesimpulannya, Clarity Act 2026 adalah pengingat bahwa masa depan kripto bukan lagi soal anonimitas tanpa batas, melainkan soal transparansi dan kepatuhan. P-Network tampaknya sudah mencuri start dengan infrastruktur KYC dan fokus pada desentralisasi massa yang mereka bangun sejak awal. Tapi pertanyaannya sekarang, mampukah P-Network tetap konsisten menjaga keamanan data penggunanya di tengah tuntutan regulasi yang semakin kompleks? Dan bagaimana menurut kalian? Apakah regulasi seperti ini akan membuat harga aset kripto lebih stabil atau justru menghambat inovasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka pembahasan ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia Web 3 dan perkembangan P-Network. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Keep mining and stay clear.